Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Suatu kegiatan manajerial antara individu dan kelompok untuk mendapatkan kebutuhannya dengan membuat dan menawarkan sesuatu yang mempunyai nilai satu sama lain. Jadi, aspek pemasaran sangat dibutuhkan agar proses jual beli berjalan oleh teman saya. Pengelompokan pasar. Pasar dibagi menjadi 4 kelompok. Konsumen. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang datang untuk dikonsumsikan pasar industri merupakan pasar yang terdiri atas individu dan lembaga atau organisasi yang membeli barang untuk dipakai lagi. Yang ketiga, pasar penjual. Pasar penjual merupakan suatu pasar individu dan organisasi yang membeli barang-barang dengan maksud untuk dijual lagi atau disewakan. Dan yang terakhir, pasar pemerintah. Pasar pemerintah merupakan pasar di mana terdapat lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kantor, dan dinas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Saya akan menjelaskan pasar, sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama, segmen pasar atau market segmentation, yaitu segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan. Agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran, variabel untuk melakukan segmentasi terdiri dari segmen pasar, konsumen, dan segmentasi pasar. Yaitu segmentasi berdasarkan, yang pertama segmentasi berdasarkan geografis, bangsa, provinsi, kabupaten. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis, yaitu umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikologis, yaitu kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu pengetahuan, sikap penggunaan, tanggapan terhadap suatu produk. Yang kedua, pasar sasaran atau market targeting. Mendapatkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar meliputi evaluasi segmen pasar, memilih segmen yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Yang ketiga, posisi pasar, market position. Posisi pasar artinya menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen.
Baik, saya Sheila Febrianti akan menjelaskan tentang strategi bauran pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani. Produk dapat berupa barang atau benda berwujud dan jasa atau tidak berwujud. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk adalah yang pertama, penentuan logo dan moto. Yang kedua, menciptakan merek. Ketiga, menciptakan kemasan. Dan keempat, keputusan label. Kemudian strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Strategi harga ada 3, yaitu skimming pricing, adalah harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Yang kedua, penetration pricing, dengan menetapkan harga yang serendah-rendahnya, mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Yang ketiga, status quo pricing, harga pesaing. Kemudian strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting agar konsumen mudah menjangkau suatu lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa. Kemudian strategi promosi. Strategi promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Dalam kegiatan ini, perusahaan produk atau jasa yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung. Paling tidak ada 4 macam, yaitu periklanan, kedua promosi penjualan, ketiga publisitas, keempat penjualan pribadi. Lanjutkan oleh teman saya. Cara mengestimasi pasar. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data baik dengan metode yang relevan seperti melakukan survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Untuk mengetahui besar pasar nyata, potensi dasar, dan total pasar dalam satu wilayah perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data baik dengan metode yang relevan seperti melakukan survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Seperti untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensi dapat digunakan beberapa metode, antara lain metode pendapat, metode eksperimen, dan metode survei. Pertumbuhan penduduk dan transportasi masyarakat juga menjadi pertimbangan, misalnya kehadiran perumahan atau perkantoran di suatu lokasi juga sangat menunjang. Demikian juga adanya penambahan jalur transportasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan lebih lanjut. Selesai. Lanjut pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.